Ya Roh Kudus Tuhan kami, Engkaulah yang telah bersabda menyapa umat-Mu Tuhan di sepanjang sejarah. Dan saat ini juga kami umat-Mu, baik yang berhimpun dalam ruangan ini atau yang beribadah secara online, kami semuanya Tuhan datang kepadamu memohon supaya suara-Mu kembali menyapa kami. Suara yang sama, suara yang memberi kepada kami pengharapan dan kekuatan. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami sama-sama boleh baca dari firman menguatkan kami, membarui hidup kami, dan menolong kami untuk berjalan terus di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara dan Tuhan Yesus, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat 79. Kita akan baca di Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawan dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera." Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia kita semua yang mengaminkan firman Tuhan ini. Selamat Advent buat kita semuanya. Shalom. Horas. Minggu Advent keempat ini tentu membuat kita mempersiapkan diri lebih dekat lagi untuk merayakan kehadiran Kristus, tahap demi tahap. Dan hari ini kita bicara tentang Tuhan yang melawat kita. Melawat itu artinya mengunjungi dengan tujuan tertentu ya. Kalau Dia mengunjungi orang yang berduka itu namanya melayat. Kalau itu mengunjungi orang sakit namanya besuk. Jadi ketika Tuhan datang, Dia punya tujuan. Dan tentu ini adalah perayaan iman yang sangat mendalam bagi kita semua. Karena biasanya kalau yang tinggi itu kalau mau turun ke bawah itu ada tujuan-tujuannya tersembunyi, betul nggak? Kalau Tuhan kita nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Dia yang tinggi, yang maha tinggi itu turun ke dalam dunia ini memang dengan tujuan untuk memulihkan hidup kita. Nah, di Advent keempat inilah kita yakin akan kehadiran yang memang bertujuan untuk memulihkan hidup kita. Jadi kalau kita ibaratkan dengan bencana, Tuhan itu datang mengunjungi kita sampai ke lumpur-lumpurnya, ya, sampai ke gorong-gorong. Nah, itu kalau kita pakai bahasa orang sekarang. Jadi Dia yang maha mulia itu tidak hanya bertahta di dalam kemuliaan, tapi bersedia turun mengunjungi kita. Kenapa demikian? Catatan yang terpenting dari hidup manusia adalah bahwa manusia itu sebenarnya adalah pembuat bencana.
Sejarah manusia sudah membuktikan itu. Kita tidak hanya bicara tentang apa yang terjadi di Sumatera, kalau itu udah jelas ya, manusia membuat bencana di situ. Soal siapa, ya saya tidak usah bahas di debat ini. Tapi memang di sepanjang sejarah manusia itu membuat bencana. Belum pernah ada perang yang berhenti. Terakhir ini kita sedang di dalam bayang-bayang perang-perang yang sangat berbahaya. Ya, sedang berlangsung tapi sangat berbahaya karena makin dekat halaman kita. Nah, dalam suasana seperti itulah apa yang kita baca hari ini membuat kita mengerti kalau kita bicara pengharapan dan penantian itu sudah lama dilakukan oleh umat Tuhan di sepanjang masa. Kenapa demikian? Karena umat Tuhan sadar dunia kita tidak baik-baik saja. Kalau dunia kita memang baik-baik saja, tidak perlu Tuhan terjun langsung. Tidak perlu. Dia cukup mengutus malaikatnya kah, atau katakanlah utusan-utusannya. Dia tidak harus terjun langsung. Advent keempat ini membuat kita ingat bahwa Tuhan terjun langsung, turun tangan langsung. Itu berarti apa? Situasi sedang gawat. Dan saya harap kita mengerti bahwa situasi sedang gawat. Dalam keadaan darurat kita semua ini. Kenapa? Karena yang mau diperbaiki bukan kulit-kulit. Yang mau diperbaiki itu adalah kemanusiaan kita ini. Dalamnya ini yang paling parah. Kalau kulitnya yang diperbaiki itu namanya pencitraan. Betul nggak, Mo dan Inang, saudara sekalian? Pencitraan itu paling mudah karena tinggal poles, tinggal tambah. Zaman sekarang ini sudah pakai media lagi, jangan berdebat. Tapi kalau dia mau perbaiki sebelah dalam ini, wah, ini pekerjaan yang paling sulit sedunia ini. Tidak ada yang sanggup mengubah hidup manusia, hati manusia, kecuali di dalam hati itu sudah ada kebenaran yang bersinar. Dan hari itulah yang kita tunggu. Dan ketika Kristus datang ke dunia ini, kita sedang mengingat kembali. Apa yang kita baca hari ini bukan hal baru, tapi kita sedang mengingat kembali dan mensyukuri kembali bahwa Kristus telah datang sebagai terang. Untuk itu dia membuat sebuah persiapan yang panjang. Dan salah satu persiapan itu yang kita baca hari ini. Seorang bernama Yohanes Pembaptis. Jadi bapaknya ini yang penuh syukur ini sekarang ini. Nah, biasanya kita kalau ada seorang anak lahir di tengah-tengah keluarga, banyak nggak harapan? Kebanyakan banyak harapan ya. Maunya nanti anakku ini jadi presiden lah. Gak usah presiden Republik Indonesia, presiden perusahaan pun. Jangan langsung kita salah mengerti. Ya kan gitu ya. Selalu ada di situ pengharapan. Nah, Zakaria memberi sebuah teladan yang sangat bagus. Begitu dia lihat anaknya ini lahir, dan itu lahirnya itu dengan sebuah perjuangan ya. Coba sampai usia tua begitu baru bisa punya anak. Dan anaknya pun sudah dipersiapkan untuk satu rencana yang dahsyat. Apa yang dia katakan pertama-tama? Terpujilah Tuhan Allah Israel. Jadi kalau anak lahir maunya nirunya seperti Yohanes. Begitu anak lahir nomor satu yang kita katakan terpujilah Tuhan. Kita berdoa supaya anak ini mirip dengan Yohanes, supaya hidupnya dipakai untuk menjadi sebuah saluran berkat, untuk menjadi sebuah alat di tangan Tuhan. Itu yang selalu kita harapkan. Nah, sebentar lagi nanti ada anak yang mau dibaptis. Untuk apa dia dibaptis kalau bukan karena orang tuanya punya harapan dan iman? Betul nggak, Mau Inang? Kalau tidak begitu, nggak jadi ini, batal ya. Pendeta. Justru karena orang tuanya yakin anak ini memang
adalah keluarga Tuhan. Kita mau bawa dalam doa, kita mau supaya hidupnya mulai dimaterai di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun dia belum bisa mengerti, tetapi itulah iman kita. Jadi kalau Zakaria di sini nomor 1 dia katakan terpujilah Tuhan. Kenapa? Kelahiran Yohanes menandakan bahwa Tuhan peduli kepada umatnya. Amin. Jadi tanda kepedulian Tuhan ini yang sedang kita rayakan bersama-sama. Nah, dalam rangka itulah kita betul-betul ingin mempersiapkan kehadiran Tuhan itu dengan mempersiapkan hidup kita. Kalau tidak ya bagaimana ya? Bagi kita, apalagi kalau sudah berkali-kali merayakan Natal, Natal memang bisa menjadi sebuah ritual yang kadang-kadang menjadi melelahkan. Dan itu yang kita tidak mau terjadi. Supaya meskipun itu diulang-ulang, di setiap pengulangan itu kita mengingat kembali Natal, Advent ini yang menuju ke Natal pada dasarnya adalah justru untuk merayakan kepedulian Tuhan yang hadir ingin membawa terang di dalam kehidupan kita. Memang tema Minggu Advent terakhir ini adalah tema bahwa kita sedang menyambut terang itu. Dia melawan, dia datang kepada kita supaya hidup kita ini adalah hidup yang diterangi oleh kehadirannya. Misalnya itu yang kita baca di dalam ayat yang ke-78. Mari kita kunjungi kembali ayat ini dan 79. Kita baca bersama-sama. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Apa yang mampu menggerakkan Tuhan yang Maha Tinggi turun ke dunia ini? Cinta kasih ilahi. Hanya itu, ya. Kita tahu manusia itu berlomba-lomba untuk mendekat kepada yang lebih tinggi. Nah itu hidup manusia kan sebegitu ya. Kita berlomba-lomba ingin lebih dekat ke pusat kekuasaan. Karena di balik kekuasaan ada kemuliaan. Dan tentu bukan rahasia lagi, di balik kekuasaan ada fasilitas. Tapi yang kita baca narasi dalam Alkitab mengatakan kepada kita, justru Tuhan yang turun untuk menawarkan kepada kita sebuah jalan lain, supaya pencarian kita di dunia ini jangan bikin kita cuma capek begitu-begitu saja. Abang dan Idang, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi sambil bernyanyi saya sambil menghayati dengan penuh keharuan. Kenapa? Semua nyanyian itu membuat saya terkenang kembali. Bagaimana saya waktu itu masih muda-mudi, ya, baru-baru saja baca Alkitab, baru-baru saja kenal Kristus, dan baru-baru saja ikut dalam sebuah jemaat kecil di KPI. Itu membuat saya terkenang, bukan untuk bernostalgia, tapi untuk bersyukur. Karena tidak bisa saya bayangkan itu. Kira-kira 40 tahun yang lalu Tuhan memberi sebuah kesempatan kepada saya ini untuk menjadi bagian dari terangnya itu. Jadi saya betul-betul menghayati ini. Aduh, luar biasa Tuhan. Memang ya, tentu ada persiapan Natal juga waktu itu ya. Adalah gladi racing segala macam. Dan tentu diantara kita yang paling menarik, dan ini khas sekali sebenarnya ini, khususnya di gereja-gereja dari Sumatera Utara, ya, ada pembacaan ayat-ayat Alkitab Pajojorhon, kata orang Batak, betul nggak? Ya, itu nggak ada itu di Eropa, nggak ada itu. Kita ke Amerika, Australia juga nggak ada itu. Itu khusus itu di gereja-gereja kita ini. Dan di balik Pajojorhon itu, yaitu mengulangi, menegaskan kembali ayat Alkitab itu,
sebenarnya ada alur cerita. Dunia ini dari awalnya itu semuanya indah. Tuhan yang katakan ya, dia ciptakan semuanya sungguh sangat baik. Lalu kita kemudian sadar, ternyata yang sungguh amat baik ini mulai rusak, kan gitu. Lalu ketika sudah rusak, rusaklah semua hidup manusia. Makanya sampai sekarang kita ini lelah kita manusia ini, ya. Masalah baru selesai, muncul lagi yang baru. Damai-damai, tiba-tiba muncullah miskomunikasi, terjadilah permusuhan, ya kan? Kan begitu manusia ini kan? Pernah berhenti nggak? Kan pernah berhenti. Kita pikir kalau sudah satu darah amanlah semuanya. Siapa bilang? Akan amar marina sopu dong. Timur Tengah itu yang sedang ribut itu, jangan lupa kalau dites DNA-nya, satu nenek itu keturunan Abraham itu, kan gitu. Lalu kalau sudah berantakan semuanya bagaimana? Nah, inilah yang hari ini kita rayakan. Salah satu ciri dari iman Alkitab yang sangat saya syukuri adalah kalau sudah berantakan, jangan cuma bilang, aduh sudah berantakan ini. Lebih repot lagi zaman manusia sekarang ini, sudah berantakan itu diviralkan. Rajin kan memviralkan. Ada nggak yang rajin memviralkan yang baik? Jarang, nggak sampai 50%. Tapi kalau yang buruk, cepat itu. Dalam suasana seperti inilah kita ingat kembali narasi agung Alkitab itu. Ya, Tuhan tidak biarkan dunia kita, hidup kita berantakan. Lalu bagaimana? Tujuan Tuhan adalah untuk memulihkan kembali. Advent adalah janji pemulihan itu. Tuhan punya rencana, kita punya rencana, Tuhan punya rencana. Tapi rencana Tuhan adalah rencana untuk memulihkan hidup kita. Tentu nanti kita rayakan puncaknya ketika bersama-sama kita merayakan Natal. Tapi hari ini kita diberitahu, bahkan dia sudah siapkan siapa yang akan merintis jalan itu. Dan orang itu bernama Yohanes. Kan begitu. Jadi kalau ingat alur ini, saya sangat bersyukur. Kalaupun saya pernah menceritakan ini, saya ceritakan ulang. Saya ini besar dalam keluarga yang tidak baik-baik saja. Ya, ini di YouTube ya, biar terekam, gak apa-apa. Bukan dalam keluarga yang damai-damai saja, mama dan bapak tiap ketemu senyum. Enggak. Piring terbang, gelas terbang, makanya piring terbang, gelas terbang pun ada. Dan anak hidup dalam keluarga seperti itu, gimana? Ini orang tua ini banyak ini. Kalau seorang anak apalagi remaja hidup dalam suasana seperti itu, bahagia nggak dia? Kalau boleh jangan pulang ke rumah. Itu makanya saya sengaja bersaksi ini. Apa yang membuat saya berani menatap ke depan? Ketika saya menemukan di dalam Kristus ada harapan. Ya. Dan harapannya itu bukan harapan palsu. Ya. Jadi Tuhan itu bukan PHP. Apa itu PHP? Saya belajar dari anak-anak sekarang. Ya. Bukan pemberi harapan palsu Tuhan itu. Tuhan ingin mengubah hidup kita. Maka nomor satu, apa yang dia ubah dulu? Keyakinan saya. Ya, dia ubah dulu keyakinan ini. Hidup ini bukan hanya bahwa kau berusaha untuk baik, bukan. Hidup ini adalah nomor satu, kau percaya Tuhan dulu. Dengan mempercayai Dia, maka Dia akan berikan kepadamu kemampuan, kekuatan untuk berani melangkah terus, untuk mengubah dan memulihkan hidup ini. Jadi tugas kita orang percaya itu bukan komplain. Tentu komplain itu manusiawi ya. Kalau lagi sakit diinjak kakinya, jangan pula bilang haleluya.
Itu kayaknya terlalu berlebihan ya. Tiap diinjak haleluya. Kalau sakit diinjak bilang sakit Tuhan. Habis itu lakukanlah sesuatu untuk bisa berjalan terus. Nah, ini yang saya alami. Makanya Advent sangat berarti, karena dia menolong kita untuk melihat kembali. Tuhan sengaja datang ke dunia ini dengan sebuah perencanaan yang panjang ya, melalui nabi-nabi sampai akhirnya datang Kristus. Tuhan sengaja datang, kenapa? Karena dia tahu manusia tanpa kehadirannya hidup di dalam kegelapan. Betul? Apa kegelapan itu? Manusia hidup di dalam egoisme. Betul enggak? Kalau boleh aku untung, orang lain buntung, tidak apa-apa. Itulah egoisme. Kan gitu. Hidup di dalam apa? Kebencian, kecemburuan. Makanya kadang-kadang kita tersentak melihat orang yang nggak kita duga-duga bisa menjadi begitu keras, bahkan membunuh. Ini kan terakhir-terakhir ini kan banyak berita seperti itu. Itu yang membuat kita sadar, siapa bilang kita sanggup menyelesaikan semuanya dengan diri kita. Dan itulah yang membuat kita terbuka hari ini untuk menyambut surya pagi dari tempat yang tinggi. Yang dimaksudkan surya pagi itu siapa? Kristus terang dunia. Itu maksudnya. Ya, dia datang supaya kegelapan itu diusir, digantikan oleh terang hidup dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menerima terang itu, kita bersyukur. Dan itu secara pribadi saya syukuri sebagai bagian dari jamahan Tuhan dalam hidup ini. Kalau tidak, saya tidak bisa bayangkan bagaimana bisa hidup dalam keluarga yang berantakan. Ya, dengan segala hormat pada orang tua saya yang sudah meninggal, bukan itu maksud saya. Saya mau mengatakan bahwa justru kedatangan Tuhan itu memberanikan kita untuk melangkah terus, menembus kegelapan itu. Dan itu bukan hanya secara pribadi. Saya sering sekali mengulang-ulang cerita ini. Bayangkan orang Batak hidup tanpa Injil. Ya kan? Apa yang diandalkan? Ya, puasa-puasa. Puasa-puasa rohani yang bukan dari Tuhan. Makanya sibuk sekali orang Mamele. Tahu Mamele kan? Sekarang sudah gantinya, udah berubah. Bukan Mamele, Pasahat pilihan. Nah, beda itu. Gimana menerjemahkan ini ya? Ya, Mamele itu kayak memberi sesajen ya. Ya, ada bencana, nomor satu orang kasih sesajen kan itu. Ya kan? Kalau orang sekarang kan enggak. Kalau Pasahat pilihan, dia bersyukur maka dia memberi pilihan persembahan. Itu bedanya. Kelihatannya mirip tapi berbeda sekali itu. Dan itu yang terjadi dalam bangsa-bangsa yang Tuhan ubah hidupnya. Orang Batak, aduh, ya, takut kali dulu sama Datu Bulun. Kenapa? Ya karena kalau udah Datu Bulun itu, wah, ini musuhku ini, ya kan? Bisa ini dia kerjain dari jarak jauh. Hebat kan ilmunya, dari jarak jauh bisa dia. Tapi begitu terang Injil masuk, ya, kita masih bergumul dengan kegelapan itu, tapi Tuhan berikan terang itu supaya kita jangan lagi kembali ke belakang. Betul nggak? Ini kisah nyata. Siapa bilang kita tidak diubah? Bukankah dulu kalau orang berperang, yang kalah perang jadi budak? Betul nggak? Begitu kan? Orang Batak dulu punya banyak budak. Kalau dia orang-orang yang kuat dan menang perang. Kalau tidak percaya, baca sejarahnya. Kan gitu. Tapi sekarang tidak lagi ada perbudakan. Paling tidak secara resmi tidak ada lagi perbudakan. Kenapa? Karena Injil telah menembus kekelaman itu. Apalagi orang Batak dulu bisa nggak poligami? Siapa bilang tidak bisa? Raja-raja Batak itu rata-rata punya lebih dari satu istri. Termasuk Montas Tumban-Tobing. Itu yang dipakai oleh Tuhan untuk memuluskan jalan supaya Injil masuk ke tanah Batak. Tapi dia mengalami pertobatan. Ini kita harus pahami. Kalau tidak, bisa berpoligami semuanya.
Kan gitu. Apalagi kalau tidak punya keturunan, kita harus merayakan yang penuh syukur kehadiran terang itu yang sudah menembus kegelapan. Nah, mari kita teruskan. Jangan cuma leluhur kita dulu aja kita bilang, oh mereka lah itu dulu. Enggak, sekarang kita mau lanjutkan supaya harapan itu tidak tinggal harapan, supaya harapan itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Jadi di minggu Advent keempat ini kita dipanggil kembali untuk menghidupi pengharapan itu, yang berarti harus ada terang yang kita izinkan menembus kehidupan kita. Dan terang itu kita peroleh dari mana? Dari firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat, wah lulus semuanya ini karena saya juga ada 105. Itulah dia model indahnya kita dengan penuh syukur sekali lagi mempersiapkan diri kita, ya, daripada kita mengutuk kegelapan. Terlalu banyak dunia ini. Saya termasuk orang yang sangat suka belajar, suka membaca, suka mengikuti perkembangan. Tapi lama-lama akhirnya saya sadari, semakin saya ikuti, semakin mudah saya putus asa. Kenapa? Kayaknya gak ada yang baik gitu, ya kan? Kelihatan baik tahu-tahu buruk, kelihatannya aman-aman saya tahu-tahu apa? Penuh dengan jurang yang berbahaya, ya kan? Kelihatan lurus tahu-tahu penuh ranjau. Itulah hidup ini. Semakin saya pelajari kabar sana sini, semakin sadar kalau itu saja yang membentuk hidup kita, negatif kita semua. Terlalu banyak sampah-sampah yang membuat kita percaya pada kabar buruk. Maka daripada mengutuki kegelapan itu, saya betul-betul ingin menegaskan ulang apa yang sering dikatakan oleh Bishop DKP dulu, Dr. Andar Tobing. Daripada engkau mengutuki kegelapan, lebih bagus kau nyalakan lilin kecil untuk menerangi kegelapan. Di mana ada kebencian, mari kita nyalakan lilin pengampunan. Di mana ada perkelahian, mari kita nyalakan lilin perdamaian. Di mana ada kekerasan, mari kita nyalakan lilin kelemah lembutan. Itulah Injil, itulah harapan kita di minggu Advent ini. Kiranya pesan ini mempersiapkan kita untuk merayakan yang penuh sukacita kehadiran Kristus beberapa hari ke depan ini. Terpujilah Tuhan, dimuliakan namanya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengunjungi kami. Lawatan-Mu sungguh membuat kami mengerti Engkau tidak pernah meninggalkan dunia ini. Dan kiranya itu menolong kami juga Tuhan untuk berani menatap ke depan dengan penuh pengharapan, karena Engkau sendiri yang telah datang untuk memulihkan dunia kami, untuk memulihkan Tuhan hidup kami, relasi-relasi kami, dan berbagai hal yang kami kerjakan yang justru menciderai dunia ini. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, dan di minggu Advent ini kembali kami menyambut kedatangan Tuhan. Kiranya Engkau-lah yang meluruskan jalan bagi kami, supaya kami Tuhan sama seperti Yohanes Pembaptis, Engkau pakai menjadi jalan untuk meneruskan kabar baik itu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama dalam Yesus Kristus. Amin.